pinjol gampang cair atau pinjol mudah cair, dan tentunya sangat-sangat bisa mencairkan meskipun kita ini belum bekerja, meskipun kita ini ada hutang, dan meskipun slik OJK kita itu bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fenomena pinjaman online langsung cair. Nah, kenapa kok di pinjol ini banyak sekali orang-orang yang galbay dan apa penyebabnya? Apakah separah itu kondisi di Indonesia? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Nah, sebenarnya teman-teman, secara aturan OJK itu nggak bisa ya, atau nggak boleh. Kenapa kok ada oknum-oknum nakal pinjol yang mau melakukan hal tersebut dan mencairkan uang? Padahal mereka tahu ya teman-teman, ketika kita dikasih uangnya, maka otomatis akan membuat orang-orang tersebut bisa dikatakan tingkat gagal bayarnya itu tinggi. Oke, pinjol sadar karena masyarakat di Indonesia memang banyak yang masih awam dan banyak yang belum mengerti tentang masalah pinjaman online, sehingga mereka itu kan berharap banyak orang yang pinjam, artinya banyak profit yang masuk ke kantong mereka, karena di bunga setiap pinjaman itu kan berbeda-beda ya teman-teman, dan itu akan menjadikan profit mereka, dan kalau tetap gagal bayar pun itu masuk ke kantong mereka teman-teman. Dan nggak heran banyak pinjol-pinjol nakal itu terus memberikan atau mencairkan pinjamannya. Ya, berharap kalau misalkan orang di daerah-daerah itu kan gampang ditakut-takuti, gampang diteror, gampang diancam dan lain sebagainya. Itu sampai mereka itu menjual sawah, menjual properti, menjual aset dan lain sebagainya untuk hanya bisa membayar pinjol dan bunga-bunganya itu. Nah, jadi itu ya teman-teman fenomena yang mungkin harus teman-teman ketahui, harus teman-teman pahami. Jadi untuk teman-teman sebagai korban pinjol yang saat ini sedang terjerat pinjaman di aplikasi pinjaman online, ya mungkin nominalnya enggak sedikit ya teman-teman, tapi tetap teman-teman tenang aja, teman-teman tetap bekerja cari uang. Nah, ketika uangnya sudah terkumpul, baru deh teman-teman bisa melunasi pinjaman online tersebut. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman, silahkan teman-teman sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Gimana sih caranya apabila kita galbay di Akulaku tapi kita bisa meminimalisir, atau setidaknya gimana caranya agar DC nggak datang ke rumah ya meskipun kita telat bayar di aplikasi Akulaku, yang mana sekelas Akulaku itu kan DC-nya sudah tersebar di seluruh hampir Indonesia, tapi kok bisa sih DC-nya itu nggak datang padahal sudah telat bayar selama 7 bulan lamanya, dan lokasinya juga di kota ya teman-teman, bukan di luar Pulau Jawa tapi di kota besar seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta dan lain sebagainya. Nah, ini kok bisa? Setelah kita coba cari tahu hal-hal seperti ini, biasanya itu mungkin banyak sekali faktor ya. Di antaranya banyak di daerah tersebut memang itu hutangnya lebih besar dan galbanya sudah jauh lebih lama. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman itu telat bayar baru 1 bulan atau di bawah 1 bulan, untuk di Akulaku itu kemungkinan kecil sekali untuk didatangi DC lapangan. Namun untuk teman-teman yang sudah lewat 3 bulan ke atas di kota-kota besar, itu akan didatangi DC pinjaman online Akulaku. Ya sebenarnya juga tidak ada cara akurat ya teman-teman, kita tidak bisa dipastikan apakah DC tersebut bisa datang ke kota teman-teman atau tidak. Ya kalau misalkan teman-teman tidak didatangi DC ya syukur-syukur ya teman-teman. Untuk teman-teman yang punya pengalaman terkait dikunjungi DC Akulaku, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya. Misal teman-teman dari kota mana, kemudian galbaynya itu berapa, dan seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.